Shalom Bapak Ibu, Bro dan Sis sekalian. Salam sukacita. Berjumpa kembali dengan saya Dwi dalam RHPS, Renungan Harian Pembawa Sukacita. Hari ini Jumat tanggal 25 November 2022. Saya mengajak Bapak Ibu, Bro dan Sis untuk sejenak merenungkan sabda Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 29 sampai 33. Dan tema yang saya ambil dalam renungan hari ini adalah menghidupi firman Allah. Ayat yang menarik bagi saya yaitu ayat 32 sampai 33 yang berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Bapak, Ibu, dan Bro dan Sis sekalian, apa yang Yesus katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu, menjadi warta gembira bagi kita untuk tetap bertekun. Sabdanya tetap berlaku sampai kapanpun, padahal hidupnya hanya beberapa tahun. Tetapi apa yang menjadi kebijaksanaannya kita kenal dan kita hidupi sampai saat ini. Secara sederhana, kita diajak untuk bisa selalu menjadi tunas yang bertumbuh dan berkembang. Sumbernya ada dalam sabdanya. Sabda itu tumbuh dan berkembang dalam hidup kita. Tubuh kita akan berlalu, tetapi sabdanya yang kita hidupi akan tetap ada meski kita sudah mati. Warisan iman dan kebijaksanaan yang kita hidupi akan selalu bisa dikenang dan berharga. Hidup yang baik akan membawa kenangan yang baik, sementara hidup yang tidak baik akan membawa kenangan yang tidak baik, bahkan dilupakan. Menghidupi firman Allah bukan hanya sekedar membaca kitab suci lalu sudah selesai. Tetapi menghidupi firman Allah berarti seluruh hidup kita selaras dengan sabda Tuhan. Dan itu dilakukan bukan sehari dua hari, melainkan sepanjang hidup kita. Sebagai contoh, bagaimana kita berkembang dalam kasih? Apakah kita sudah mampu untuk mengasihi? Pasti kita punya pengalaman yang sering jatuh bangun, atau setiap hari kita belajar untuk terus menerus untuk mengasihi. Bapak, Ibu, dan Bro Sis sekalian, ada pengalaman sederhana tentang pengalaman hidup menghidupi firman Tuhan. Bahkan ini dilakukan oleh orang yang bukan Katolik. Beberapa hari yang lalu, saya bersama rombongan kantor pergi ke Semarang karena ada pertemuan di Semarang. Saya membawa driver agar tidak kecapean di dalam perjalanan. Suatu saat ketika di lampu merah ada tukang penjual koran. Tiba-tiba driver saya membuka jendela dan membeli koran tersebut. Driver saya memberi uang 5.000 dan sebenarnya masih sisa. Tetapi driver saya berkata, "Sudah, kembaliannya buat Bapak saja." Kemudian saat itu aku bertanya, "Masih baca koran? Padahal sekarang kan di HP tinggal klik dan lebih banyak berita-berita update." Tetapi driver saya menjawab, "Bukan karena ingin baca koran, tetapi karena ingin sodakoh sama penjual koran tersebut." Bapak, Ibu, dan Sis, Bro dan Sis, pengalaman sederhana ini mengingatkan saya bahwa saya belum menghidupi firman Tuhan. Kepekaan akan kebutuhan orang lain dalam diri saya masih dangkal. Saya sering baca firman Tuhan,
yang berbunyi begini, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Tetapi dalam kenyataan saya masih jauh dari firman tersebut. Bapak, Ibu, Bro dan Sis, dari pengalaman sederhana ini, mari sejenak kita merefleksikan dalam kehidupan kita. Sudahkah saat ini kita menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita? Atau malah jangan-jangan kita membaca firman Tuhan saja tidak pernah? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, dalam diri Yesus, Engkau menjadi firman yang hidup. Bantulah kami agar kami selalu menghidupi firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Bro dan Sis sekalian. Salam sukacita, berkah dalam.